Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan Abdullah dari Cikarang. Baik, Bapak bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan kita para penyimak, para pembaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan semoga Buya, keluarga serta tim dakwah Al-Bahjah selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gini Buya, mohon maaf sebelumnya izin bertanya. Yang mana pertanyaan saya ini sebelumnya berangkat dari saya melihat satu video di YouTube dari salah seorang ustadz kita di Indonesia, itu dalam permasalahan akidah Buya. Jadi ustadz tersebut mengutip satu kitab dari Imam Az-Zarkashi Buya, yang mana dalam kitab tersebut membahas tentang perbedaan pendapat para sahabat dalam hal akidah Buya, yang diantaranya di sana beliau ustadz tersebut menjelaskan bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berbeda pendapat dengan Abdullah bin Abbas perihal melihat wajah Allah, yang mana Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah saat Isra dan Mi'rajnya itu melihat Allah, sedangkan pendapat tersebut dibantah oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan bahwa Abdullah bin Abbas itu salah, bahwa Rasul tidak melihat Allah melainkan yang dilihat hanya malaikat, karena Allah tidak bisa dilihat saat kita masih di dunia. Yang berikutnya perbedaan pendapat juga yakni Abdullah bin Umar mengatakan orang yang sudah meninggal bisa mendengar kalimat orang yang masih hidup, dengan dalil saat pada perang Badar itu orang-orang yang mati dari orang kafir ditampung di sumur, lalu para sahabat bertanya apakah mereka dapat mendengar kita ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasul menjawab, kalian tidak lebih mendengar dibandingkan mereka. Namun pendapat ini dibantah oleh ibunda kita juga Aisyah radhiyallahu anha dengan mendatangkan dalil dari Al-Quran. Pertanyaannya Buya, apakah benar yang demikian Buya? Jika memang benar, sejauh mana perbedaan pendapat dalam akidah bisa diterima atau bisa saling berlapang dada? Kemudian seperti yang kita tahu, kita mengikut kepada Imam Al-Asy'ari itu bahwa kita terkenal dengan sifat 20-nya Allah, sedangkan ada kelompok yang hanya mencabangkan tauhid itu menjadi 3 aja Buya. Tauhid uluhiyah, asma wa sifat, sama tauhid ubudiyah. Nah itu apakah muslim yang berbeda pendapat tentang akidah juga akan masuk surga Buya? Mungkin cukup sekian pertanyaannya Buya, mohon maaf kalau agak panjang, cuman ini yang membuat saya penasaran. Semoga Buya selalu sehat selalu, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Amin. Dan semoga kita semua dapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Demikian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan pendapat. Jadi kita harus paham bahwasanya di dalam akidah itu ada 2, namanya usulul aqidati dan furu'ul aqidati. Kalau berbeda dalam usulul aqidah nggak bisa. Yang berbeda keluar dari iman. Kalau furu'ul aqidati tidak keluar dari iman. Nah maka di sini ada ini asas yang harus kita pahami. Kalau usulul aqidati harus dasarnya adalah dasar yang
kebenarannya itu pasti, qat'iyul wurudi. Di samping itu adalah juga dalahnya ada qat'iyud dalalah, jelas. Yang sering disebut dengan al-ma'lum minad dini bid-darurati. Yang sudah pasti, nggak ada khilaf di dalamnya. Yang berbeda itu adalah akan kafir tentang kemahatunggalan Allah. Dan yang lain disebut tentang kenabian Nabi Muhammad, tentang kewajiban sholat dan sebagainya. Itu nggak ada perbedaan. Nah, ada beberapa yang di dalamnya ini adalah masalah akidah, akan tapi bukan menjadi usulul aqidati. Di dalam masalah Allah, apa Sayyidina Nabi melihat Allah waktu Isra Mi'raj? Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas menetapkan, mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah, sementara Siti Aisyah menafikan. Itu riwayat benar. Siti Aisyah menafikan. Makanya itu menjadi di dalam madhab kita, madhab Asy'ari, ahli sunnati wal jamaah, kaum Asy'ariyah menjadi dua. Bukan di luar Asy'ariyah, di dalam Asy'ariyah. Seperti Imam Baghawi mengatakan Allah dilihat oleh Nabi, Nabi melihat Allah. Sementara yang lain mengatakan tidak. Jumhur mengatakan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Nabi Muhammad tidak melihat Allah di dunia. Sebab Allah hanya bisa dilihat nanti di akhirat. Nabi Muhammad pun tidak melihat. Ini pendapat dari ulama kita Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah terbagi dua, tidak saling mengkafir karena adalah furu'ul aqidati. Jadi sebagian mengatakan bahasanya, termasuk Imam Bukhari mengatakan dilihat. Qadiyat juga mengambil pendapat ini. Allah dilihat oleh Nabi Muhammad. Lah kok bisa ditafsiri dengan jelas? Nabi Muhammad mulai dari perjalanannya sudah keluar dari konun basyari. Konun basyari. Jadi konun hidupnya manusia di dunia ini. Karena dikisahkan ketemu surga, lihat surga neraka. Sementara ini semuanya belum. Surga neraka mana? Kita belum berada di surga, belum neraka. Kalau meninggal pun di alam barzah. Tapi Nabi sudah melihat surga. Berarti ini sudah beda alamnya Nabi. Maka dari penjelasannya, bahwasanya karena Nabi sudah alamnya beda, sudah ada surga dan sebagainya, maka bisa saja melihat Allah. Ini yang ditakwili oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah juga. Tapi ulama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah juga yang lain mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Dan kembali kalau dikembalikan ke atas, yang mengatakan melihat adalah ikut Sayyidina Abdullah bin Abbas, mengatakan tidak melihat adalah melihat Siti Aisyah. Ini adalah furu'ul aqidati, bukan usulul aqidati. Kemudian jalan tengahnya ulama jumhur ahli sunnah mengatakan bahwasanya tidak bertentangan antara Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan Siti Aisyah. Karena apa? Bisa dimaknai begini. Siti Aisyah mengatakan Nabi Muhammad melihat dengan hatinya. Siti Aisyah, Nabi Muhammad melihat. Maka melihat ini adalah dengan hatinya. Tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan Siti Aisyah. Lalu Siti Aisyah mengatakan Nabi Muhammad tidak melihat dengan matanya. Jadi Siti Aisyah mengatakan tidak melihat dengan matanya, dengan mata baginda, mata mulia baginda Nabi. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah melihat. Nah, melihat itu saja. Melihatnya apa? Ditakwili oleh supaya dipertemukan. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan melihat. Melihat luas maknanya. Bisa melihat dengan hatinya dan sebagainya. Sehingga dikatakan kalau melihat dengan hatinya tidak berbeda dengan Siti Aisyah. Tapi sebagai mengatakan tidak, Sayyidina Abdul Abbas mengatakan melihat. Nabi Muhammad melihat secara langsung. Nah, ini adalah dalil semacam ini adalah bukan riwayat Siti Aisyah adalah qat'iyud dalalat, qat'iyul wuruti, qat'iyud dalalati yang tidak boleh berbeda, enggak. Begitu yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak, maka ini termasuk furu'ul aqidati, perbedaan di sini tidak mengeluarkan orang dari iman. Harus paham makna ini. Satu lagi setelahnya apa yang kedua? Yang kedua, oh Masya Allah, masalah ini sama itu furu'ul aqidati. Ulama mengatakan orang meninggal adalah bisa mendengar. Mendengar itu bukan berarti ngobrol dengan kita, lain jadi mendengar. Sampai dikatakan bukan saja mendengar, bisa melihat. Imam Malik mengatakan arwahul amwat mutlaqah. Karena sudah tidak terikat dengan materi. Ini penjelasan para ulama untuk memahamkan makna-makna semacam itu. Bisa melihat Amerika, Jepang, Mekah, Indonesia, enggak, karena sudah enggak terikat dengan materi. Alamnya alam barzah itu jangan dianggap dalam tanah kubur itu dunia itu. Alam barzah itu alam yang lain sudah. Jembatan antara alam dunia menuju alam akhirat nanti. Alam akhirat nanti ada sendiri. Nah, masalah mendengar ini sama. Ini adalah bukan usulul aqidah, orang yang harus satu kata.
Nggak perlu saling mengkafirkan dalam hal yang demikian ini. Bukan satu kata. Tidak boleh harus. Karena perbedaan, namanya furu' al-aqidah. Berbeda, tidak saling mengkafirkan. Biarpun urusan akidah. Sebab ini namanya furu' al-aqidah, bukan usulul aqidati. Kalau usul aqidah, langsung kafir yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah masalah sifat 20. Siapa yang bisa mengingkari sifat 20? Yang mengingkari sifat 20 keluar dari iman. Adapun ada sekelompok yang mengatakan ada tauhid uluhiyah, rububiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Kalau hanya sekedar pembagian untuk mempermudah, tapi kalau ini adalah bukan pembagian yang mutlak salah, tapi yang menjadi masalah adalah pembagian itu untuk mengkafirkan orang lain, itu yang jadi salah. Masalah tauhid asma wa sifat harus nuthbit ma'athbatullah, sehingga ahli takwil keluar dari iman, ahli tafwid asy'ariyah keluar dari iman. Ini jadi salah. Sehingga antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah itu, kalau akidah Ahlussunnah macam Asy'ariyah ada, tapi tidak bisa dipisahkan. Enggak ada orang sudah ya aman iman dengan iman tauhid rububiyah sudah ada bisa dipisah. Ini ada iman rububiyah, ini iman uluhiyah. Enggak bisa dipisah. Lah ini kelompok yang membedakan memisah. Orang Arab dulu sudah iman kepada Allah tapi belum menyembah pada Allah. Sama kayak orang-orang tawasulan zaman sekarang. Nah ini pengen mencela orang hari ini, salah. Jadi antara tauhid uluhiyah rububiyah nggak bisa dipisahkan. Kita pun juga boleh ngomong begitu. Tauhid rububiyah dengan uluhiyah nggak bisa dipisah. Kalau kita yakin Allah yang menciptakan, hanya kita harus meyakini hanya Allah yang disembah. Bukan yang meyakini Allah yang diciptakan lalu sudah dikatakan iman. Nah ini repotnya. Yang mengatakan Allah yang menciptakan sudah beriman, biarpun dia masih menyembah yang lainnya. Nggak bisa dikatakan beriman. Nah kesalahan pembagi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat ini adalah di saat mengatakan kalau sudah ada tauhid uluhiyah tapi belum tauhid rububiyah. Nggak ada. Karena ini satu, nggak bisa dipisahkan. Lah pemisahan ini sebenarnya untuk mengkafirkan orang yang tawasul, itu hanya mengakui adanya Allah saja, ternyata dia masih menyembah selain Allah. Gimana tawasul menyembah selain Allah? Kemudian asma wa sifat ini ingin mengkafirkan orang yang mentakwil dan sebagainya, mentafid dikatakan keluar dari iman. Lah ini masalah pembagian itu untuk mempermudah, sah-sah saja. Siapapun boleh membeli. Tapi kalau tujuan untuk mengkafirkan orang lain, ini jadi masalah. Kita mengakui tauhid uluhiyah rububiyah yang tapi tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Asma wa sifat, ya kita punya cara ulama kita memahami tentang ayat mutasyabihat itu ada. Kita ada manhajnya. Tapi ini ada orang tujuan untuk mengkafirkan diri ini, jadi membuat taksim pembagian, taksim sulasi ini untuk mengkafirkan yang jadi salah di sini. Kalau masalah yang disebut dalam Al-Quran tentang yad, tentang mata, nuthbit ma'athbatahullah, cuman cara memahami gimana? Tidak ada cara memahaminya, dan itu sudah kita hadirkan dalam indah yang memahami perbedaan ulama, kita bahas juga lumayan dalam hal ini, bisa dilihat situ. Supaya tidak panjang lebar kita arahkan ke sana. Jadi kalau yang ini beda dengan 1, 2 sebelumnya tadi. Ini orang yang mengatakan tauhid thulathi tadi, itu kalau mengingkari sifat 20 ya keluar dari iman. Dan harus pahami bahasanya ulama-ulama kita mengatakan sifat 20 itu bukan sifat Allah hanya 20. Ini termasuk kita melihat anak muda atau ustadz muda yang sangat anti asy'ariyah ini, kok bahasanya ya Allah fitnah, ini kok ngatur-ngatur Allah dibatasi sifatnya cuma 20. Ini Anda ini paham atau tidak mengkritisi, tidak paham? Siapa yang membatasi? Di antara sifat Allah adalah sifat 20. Kemudian kenapa sifat 20 dibahas? Karena di balik sifat 20 ini ada perbedaan antara orang sesat dan orang ahli hak, seperti perbedaan dengan Mu'tazilah. Maka masalah sifat-sifat ma'ani disebutkan di situ, ma'ani ma'nawiyah, kemudian tentang wujud Allah Subhanahu wa taala, tentang mukhalafah lil hawadits dibahas, tentang laisa kamitslihi syai'. Itu dibahas karena ada perbedaan di sana yang harus dijelaskan. Adapun Rahman Rahim kita akui semuanya. Cuman ini fitnah ini orang. Ustaz muda ini menfitnah, katanya apa? Membatasi, ngatur-ngatur Allah. Di saat dia mengatakan ngatur-ngatur Allah, dia tidak paham bahwasanya ngatur Allah, mewajibkan Allah begini. Oh, dia nggak paham. Kita tidak mewajibkan Allah. Kita mengatakan kita wajib meyakini. Coba dia menunjukkan ketidakmampuannya dalam memahami. Kita bukan mewajibkan Allah, enggak ada, kita tidak mewajibkan Allah. Allah yang maha berkuasa, yang maha berkehendak, tidak ada yang mewajibkan atas Allah. Ini rupanya mengira kaum Asy'ariyah mewajibkan kepada Allah. Kok ngatur-ngatur Allah, mewajibkan kepada Allah? Tidak. Kita bukan mewajibkan Allah, kita mewajibkan kita untuk meyakini bahwasanya Allah bersifat ini. Kebalik dia, kasihan.
Ini kelompok-kelompok yang bisa mencaci maki, tidak memahami dulu langsung mengkritisi, akhirnya jadi lelucon. Tidak begitu, ikhwan. Ada itu. Kita pernah suatu ketika ada orang menyodorkan, astagfirullah, ini dia tidak paham. Dipikir kita mewajibkan Allah harus gini ya Allah. Ya, innalillah. Kita meyakini, diriku, yakini Allah Maha ada. Itu bukan mewajibkan Allah. Saya mewajibkan diriku, maksudnya wajib. Yang dimaksud wajib situ, sifat wajib itu wajib kita yakini Allah ada, Allah dahulu, Allah Maha Kuasa, Allah itu bukan kita mewajibkan Allah. Ini juga termasuk, ini adalah golongan orang yang membagi tauhid menjadi thulathi tadi. Dan kami kira yang lainnya nggak seperti dia ini. Ya dia karena kelemahannya saja sudah begitu dengan bahasa hebatnya mengatakan wah kebodohan orang-orang Asy'ariyah. Ajib. Anda bisa mencari video atau melihat video-video semacam itu. Sedih melihat orang-orang kritisi semacam itu tuh. Sedih sekali dan Masya Allah. Semoga Allah mengampuni semuanya dan berikan hidayah kepada semuanya. Wallahu a'lam bishawab.